Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Penting ya, kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Itu menurut agama kita masing-masing. Jadi, hari ini Ibu lihat berapa yang datang? Amin. Ada yang tak hadir? Ada mana? Amin. Siapa aja ada yang sakit? Kapan ada isi? Belum fokus. Tapi masih pikiran kemana? Ya, itu lagi ya. Yang di pikiran apa tadi setelah dijajah ya pikirannya. Kalau ulang ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Belum fokus semua. Pagi, siang, malam. Ayo fokus supaya nanti kita mudah dalam belajar. Kita mulai ya. Ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, malam. Pagi, siang, pagi. Oke. Kurasa udah cukup kan? Udah fokus ya? Kita semangat ya? Oke. Jadi hari ini kita nanti tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menjelaskan dampak dari pemanasan. Efek rumah kaca, bagus. Perubahan iklim menyebabkan pemansukan cuaca, bagus. Ada lagi yang polusi udara, boleh, bagus. Semua sudah berkenan. Jadi pemanasan itu, pemanasan bawah itu peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, kemudian di lautan dan di daratan bumi. Ya, jadi terjadi itu semua ada penyebabnya. Masih ingat penyebabnya? Apa saja itu penyebab pemanasan global? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Ya. Kebakaran. Asap pabrik. Asap pabrik. Asap Honda. Kebakaran apa lagi? Salju. Kebakaran fosil. Tadi banyak sekali penyebab kebakaran, penyebab pemanasan Global. sehingga suhu di permukaan bumi kita ini menjadi begitu Nah. Ya, ketika kita dapat menganalisis upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek dari pemanasan Global. dan selanjutnya nanti kalian melakukan pendidikan untuk mengurangi efek pemanasan global itu, dan kalian sajikan itu dalam bentuk poster kita, yaitu dalam bentuk kanva. Itu nanti pokoknya boleh memilih, kemudian dalam bentuk
Membuat sebuah video di sebelumnya ibu ingin menanyakan dulu kalian ini di sini, apakah kalian merasakan ini di Banda Aceh ini suhunya begitu Pak? Tentu. Kalian rasakan? Baik di siang hari, di pagi hari, di malam hari, begitu Pak? Pernah pergi ke puncak? Jadi pernah pergi ke mana? Suhu di siang hari Kakengon dengan di Banda Aceh. Banda Aceh. Gimana? Beda. Lebih dingin di Kakengon. Karena gunung. Banyak gunung. Bagaimana kita dapat dan solusi untuk menanggulangi pemanasan global? Berikan soal presentasi dulu. Oke ya. Dikerjakan 5 menit. Soalnya ada 5 menit. Oke kan. Saya dikerjakan soal. Lagunya 5 menit. Nah, silakan dikerjakan waktunya 5 menit. Ini ada benda tadi gambar apa itu yang kurang jelasnya. Itu ada gambar gagal panen. Gagal panen jambu. Ya. Sudah selesai. Gini Bu. Ya. Jangan beri pusing. Kemampuan masing-masing kalian yaitu alat itu. Ya. Sudah selesai? Kumpulnya? Jangan selesai, boleh kumpul. Ya. Bawa ke depan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan terus. Oke, enggak? Bersemua. Enggak? Jadi kalau sudah semua perhatikan ke depan. Balik. Enggak? Jadi fokus tadi udah fokus di saya. Jadi sekarang yang tidak berkaitan dengan pelajaran komisi Indonesia. Jadi tolong semua perhatikan teman-teman tulis ke depan. Ini ada yang disebut sebuah video dampak pemanasan global. Nanti kalian amati apa permasalahannya, nanti kalian lihat. Nanti kita tambah permasalahan dalam video. Ini sekarang diperhatikan betul-betul. Ibadah pemanasan global, manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal bagi makhluknya, termasuk manusia. Dan di sana kondisi sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan dengan pemanasan global, menyebabkan adanya rasa tidak baik pada manusia itu sendiri.
dan dampak yang ditimbulkan oleh Komnas HAM. Satu, terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat Komnas HAM yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu akan terjadi lebih panas akibat kekeringan akan terjadi di badan. Kemudian meningkatnya suhu akan menyebabkan pergantian musim jenis tidak stabil. Kadang satu musim bisa lebih lama atau lebih cepat. Kedua, kutub bumi mencekik. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub bumi mencekik. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan, pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Tiga, produksi pertanian menurun menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian berjamah karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada kekurangan kembangan ternak di beberapa daerah akibat produksi pertanian yang menurun. Keempat, kegunaan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan risiko kegunaan hewan. Hal ini disebabkan beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Bagi hewan yang tidak bisa beradaptasi akan perubahan habitat, hewan tersebut bisa mengalami perubahan. Salah satunya populasi stroke hingga usia. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkat akibat populasinya meningkat karena pemanasan global. Itulah dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Memang pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang berat bagi makhluk hidup. Jika pemanasan global tidak segera diatasi, akan menimbulkan bencana yang besar. Oleh karena itu, tidak seperti musim panas. Dampak dari pemanasan global. Mereka bisa menyebutkan apa yang dijelaskan. Mana? Terjadinya kekeringan. Kenapa terjadi kekeringan tadi? Karena suhu dari neraka. Ya, karena adanya suhu yang berubah, iklim yang ekstrim sekali. Karena ada perubahan iklim yang ekstrim sehingga suhu di permukaan ini meningkat. Apa lagi? Silakan hewan apa? Kepunahan hewan. Itu salah satunya ini. Punahnya hewan seperti hewan apa? Kenapa punah? Karena mereka tidak beradaptasi di tempat yang tidak ada. Bagus. Nah, tidak bisa beradaptasi lagi karena habitat mereka sudah seperti dibentuk esnya mentah. Jika mereka mencari tempat lain tapi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, dia hewan bentuk memang perlu cuaca atau iklim yang dingin. Nah, kalau kita bisa nggak beradaptasi ke sana? Bisa. Hewan untuk demikian nggak bisa beradaptasi dengan alam kita yang panas ini. Makanya hewan di kutub itu menjadi punah. Nah, apa lagi? Dampaknya menimbulkan kekeringan tadi. Sudah. Ya. Bagus. Menimbulkan penyakit. Ya. Anda perhatikan aja di daerah sekitar kita. Kemarin tuh ya, kalau kita pergi ke rumah sakit banyak sekali di rumah sakit itu di UGD itu menyebabkan penyakit DBD. Jadi penyebab DBD ini berarti salah satunya dampak dari
Ya, hari itu kita almarhumah masih ingat? Itu dampak dari penyakit DBD. Dari DBD itu harus kita tanggulangi secepatnya. Karena dia itu menyerang tubuh kita berapa 7 hari ya, 7 hari itu kan. Saya nggak boleh lebih dari 4 hari itu kita langsung ke rumah sakit. Kalau demamnya belum menurun, sudah menggigil, itu kepala kita itu nggak boleh lagi di rumah. Langsung aja ke rumah sakit ditanggulangi oleh dokter. Nah, itu dampak dari pemanasan penyakit apa lagi tadi? Ya, itu nggak berkaitan. Itu kalau IP itu lain lagi. Bukan oleh pemanasan global. Oke, nah? Oke, udah jelas? Jelas sekali ya. Jadi itulah dampak-dampak dari pemanasan global. Jadi nanti kita ini harus kita tanggulangi. Kita kurangi minimal. Kita kurangi dengan gimana caranya? Nah, nanti kita cari cara gimana cara menanggulanginya ya. Ya. Nah, kemudian coba perhatikan nih ada apa? Menurut kalian kenapa terjadi kebakaran hutan? Betul. Karena terlalu panas, perubahan iklim tadi ya. Kemarau yang berkepanjangan itu kalau kemarau berkepanjangan itu efeknya nanti mari terjadi kebakaran. Sehingga dengan terjadi kebakaran itu asap ada kemarin di mana tuh? Nah, kebakaran. Sehingga orang-orang sekitar itu harus mengungsi. Kenapa? Itu asap itu berbahaya karena itu bisa menyerang pernapasan. Ya, makanya harus mengungsi semua orang yang sekitar Bromo itu. Ya, makanya itu kita harus kita jaga, kita lindungi. Kalau kita lihat sekarang banyak juga yang menerbangkan secara perhatikan pergi ke Sarawak. Ada ya? Dulu dengan sekarang. Nah, kalau dulu dengan sekarang, kalau dulu itu lewat Sarawak itu sejuknya luar biasa. Pokoknya masih berjejer di pinggir jalan. Nggak nampak gunung-gunung. Sekarang sudah berkurang, masih dingin tapi memang sih dingin tapi enggak sedingin dulu. Enggak berkurang. Kenapa tadi? Karena pengembangan kebakaran, dibakar tumbuhan-tumbuhannya. Nah, jadi itu tidak boleh sebenarnya.
menanggulangi efek pemanasan global. itu dari bawahnya kalau wilayahnya. Kemudian selanjutnya kalian rancang dalam bentuk ini dalam bentuk tanpa boleh video atau poster ya. Nah, kemudian nanti setelah rancangannya selesai lalu kita presentasikan hasil proyek yang sudah kalian dapati. Oke, jelas? Nah, kalau jelas sekarang diskusikan dengan temannya dengan apa media yang akan kalian buat, kemudian target sasarannya, mau mission kemana, ya? Silakan diskusikan, dikerjakan terus. Yang mau pilih dengan gambar, dengan apa namanya video, rancang untuk teman-temannya ya. Oh, bisa aku lihat kasih raya yang musik. Itu mau kita boleh Assalamualaikum warahmatullahi Lihat di sini ada dua gersang, di sebelah kanan ada tiga yang hijau. Terjadinya kondisi global yang sangat drastis, sangat parah. Jadi dari video tadi kami telah menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Solusi pencegahannya yang pertama adalah mengurangi pemakaian listrik. Contohnya tidak menggunakan lampu pada siang hari. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah Kajari. Jawabannya karena listrik diproduksi menggunakan batu bara, gas alam dan minyak bumi. Penggunaan listrik yang tidak bijak menjadi pemicu pemanasan global karena semakin banyak listrik digunakan semakin banyak karbon yang hasil. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini setelah kalian membaca surat tadi, melihat video, merancang program proyek kalian, apa saja yang bisa disimpulkan hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Adalah pelajaran ini memberitahukan kita bahwa bahayanya dampak pemanasan global. Bagus. Ada lagi? Dampak dari pemanasan global. Jadi pemanasan global itu berdampak sangat fatal untuk
manusia kan kehidupan manusia hewan Jadi sebelum kita kalian menjawab ini adalah tempat refleksi, cuma kalian cek saja ya. Kita kalian cek saja lembaran observasi setelah melakukan video. Ya, lembaran observasi bisa dicek saja ya. Siapa? Nabila.